Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khotijah. Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai produk jasa perbankan. Yang selanjutnya yaitu ada deposito berjangka, yaitu simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antar bank dengan si penyimpan atau deposan. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat yang pertama menarik deposito berjangka tersebut, yang kedua yaitu memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Pembayaran atau pembelian deposito dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu uang tunai, yang kedua cek atau biliet giro atas bank lain, yang ketiga cek atau biliet giro atas bank sendiri. Kemudian pengambilan bunga deposito. Selain pembayaran kas, bunga deposito dapat dibayarkan dengan cara yang pertama yaitu dipindahkan ke rekening tabungan, yang kedua dipindahkan ke rekening koran giro, yang ketiga ditransfer ke bank lain. Kemudian jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposito on call atau deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari sampai 1 bulan, diterbitkan atas nama dalam jumlah besar. Yang kedua ada deposito automatic rollover atau ARO, yaitu deposito yang bila sudah jatuh tempo akan berputar kembali satu periode secara otomatis. Yang ketiga ada sertifikat deposito, yaitu bunga dibayar di muka, dalam arti dipotong dari harga beli nominalnya pada waktu sertifikat deposito dibeli. Deposito termasuk dalam surat berharga atas unjuk karena sudah diperjualbelikan sebab nama pemiliknya tidak tercantum. Yang kedelapan ada travel check atau travel check, yaitu cek yang dijual untuk dipakai oleh orang-orang yang tidak menghendaki membawa uang atau instrumen yang dapat diperdagangkan bila mana mereka bepergian. Keuntungan dari travel check yang pertama ada memberikan kemudahan berbelanja, yang kedua mengurangi resiko kehilangan uang, setiap travel check yang hilang dapat diganti, yang ketiga memberikan rasa percaya diri karena pengguna akan dilayani secara prima, yang keempat dapat dijadikan cendera mata ataupun hadiah buat teman, kolegan atau nasabah, yang kelima biasanya dalam pembelian travel check tidak dikenakan biaya, begitu pula saat pencairannya, namun hal ini sangat tergantung pada bank yang menerbitkannya. Yang kesembilan ada pusat informasi pasar uang atau PIPU, adalah suatu sistem otomatis yang dapat menyediakan informasi pasar uang secara real time, tepat waktu, akurat, efektif, dan komprehensif bagi yang pertama bagi pemerintah, yang kedua bagi Bank Indonesia, yang ketiga bagi pelanggan PIPU. Keluaran dari PIPU adalah informasi uang yang meliputi Jakarta Interbank Overnight Rates atau GIBOR, transaksi pasar uang antar bank atau PUAB, rupiah atau falas, kurs US terhadap rupiah, deposito berjangka rupiah dan falas, sertifikat deposito atau CD, commercial paper atau CP, suku bunga dasar kredit atau base lending limit rupiah dan falas, lelang sertifikat Bank Indonesia atau SBI, atau surat berharga pasar uang atau SBPU, pasar sekunder SBPI, SBPU, CD, saldo giro Bank Indonesia, serta clearing. Elemen-elemen dalam warkat pasar uang yang pertama ada interbank call money, adalah fasilitas dana dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pada pihak ketiga dengan menghubungi via telepon bank yang kelebihan dana. Yang kedua ada interbank time deposit, adalah fasilitas dana bank yang berjangka waktu minimal 1 tahun. Penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo atau perjanjian. Yang kedua ada interbank deposit on call, adalah fasilitas dana antar bank yang penarikannya dilakukan dengan menghubungi bank terlebih dahulu. Jangka waktu bebas biasanya 1 minggu. Yang keempat ada sertifikat deposito antar bank, adalah fasilitas dana antar bank minimal waktu 1 bulan yang dilakukan dengan diskonto. Artinya pada saat melakukan penempatan dana bunganya dibayar di muka. Yang kelima ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai tanda bukti bahwa sejumlah uang telah disetor oleh pihak pemegang dan diambil setelah jatuh tempo. Yang keenam ada surat berharga pasar uang atau SBPU,
adalah suatu warkat transaksi lelang gadai ulang surat-surat berharga piutang bank umum yang tergolong sehat kepada Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu dengan suku bunga tertentu dibayar di muka. Yang ke-10 ada clearing, adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank ataupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Yang ke-11 ada LC, yaitu surat kredit, merupakan jasa pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Pelaku dari LC yang pertama ada aplikan atau pemohon kredit, yaitu importer yang mengajukan aplikasi LC. Yang kedua ada issuing bank atau opening, adalah bank yang membuka LC. Yang ketiga advising bank, adalah bank yang meneruskan LC. Yang keempat ada confirming bank, adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Yang kelima ada paying bank, adalah bank yang secara khusus ditunjuk salam LC untuk melakukan pembayaran dan beneficiary yang berkewajiban menyerahkan dokumen kepada bank tersebut. Yang keenam ada beneficiary, yaitu eksportir yang menerima LC. Kemudian yang ke-12 ada transfer, yaitu pengiriman uang lewat bank atau pemindah uang dari rekening satu ke rekening lainnya. Keuntungan dari transfer bagi nasabah, yang pertama adalah biaya pengiriman uang relatif lebih murah. Yang kedua, uang yang dikirim dijamin aman. Yang ketiga, waktu tiba sangat cepat. Yang keempat, prosedur dan proses pengiriman sangat mudah. Yang kelima, dapat mengirim ke beberapa rekening sekaligus. Yang ke-13 ada inkaso. Inkaso yaitu proses penagihan antar bank warkat yang ditagih harus berasal dari luar kota atau luar wilayah clearing atau luar negeri. Keuntungan dari inkaso yang pertama yaitu menghemat biaya. Kemudian yang kedua ada menghemat waktu, dan yang terakhir menghindari resiko kehilangan. Sekian penjelasan dari saya mengenai produk jasa perbankan. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.